Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial tentang daun menguning, yaitu baik itu yang berakar tunggang atau berakar serabut. Jadi daun menguning itu ada tiga, maksudnya ada tiga kategori. Yang satu, daun menguning itu karena tanaman itu kurang subur. Yang kedua, tanaman itu terserang penyakit. Yang ketiga, tanaman itu mencapai puncak pada siklus fase. Jadi saya akan memberikan tutorial dari segi positifnya yang ketiga, yaitu tanaman pohon berakar tunggang atau berakar serabut yang daunnya menguning mencapai puncak siklus fase. Jadi saya ambil dari segi positifnya, sebab di antara kita tentu sudah mengerti dan memahami bahwasanya daunnya menguning itu akan terjadi siklus fase dan lain, itu akan memahami. Tetapi kita itu lebih cenderung kebanyakan kalau daun menguning, ketika kita mengatakan kenapa daun menguning, itu kebanyakan rata-rata karena terserang penyakit, karena kurang subur. Padahal daun menguning sendiri itu justru kadang-kadang mencapai puncak siklus fase. Jadi pertumbuhan yang bagus. Nah, walaupun kita tahu akan hal itu, tetapi yang selalu kita pandang itu daun kita menguning itu karena penyakit, daun kita menguning itu karena kurang subur, selalu itu saja. Jadi saya akan ambil segi positifnya bahwa daun menguning itu adalah daun yang mencapai tingkat siklus fase, puncak siklus fase yang terbaik. Baiklah kawan, seperti ini pohon ini sudah berbuah, maksudnya berbunga. Jadi tentu dengan berbunga kita banyak mendapati daun yang berkarat atau menguning seperti ini. Tanpa adanya daun yang menguning seperti ini, daun ini tidak akan berbunga, sebab dengan adanya daun menguning itu akan timbulnya tunas baru dan memunculkan bunga. Nah, inilah salah satu puncak siklus fase, bahwa daun menguning itu adalah puncak siklus fase. Jadi menuju siklus yang terbaik. Baiklah kawan, kita simak juga bagaimana daun yang menguning pada tanaman yang berakar serabut. Baiklah sahabat semuanya, kita sambung. Jadi daun menguning seperti ini kawan, pada tumbuhan yang berakar tunggang, yaitu tumbuhan yang saya pindah cuma satu pohon, ini namanya tumbuhan cipluan. Karena ini berakar serabut, jadi siklus fasenya itu disertai daun menguning, kemudian mengeluarkan bunga dan menjadi buah. Jadi positif sekali. Termasuk juga tanaman yang lain, tanaman padi, tanaman jagung. Jika sudah mencapai siklus fase, yaitu fase sukses yang terakhir dari pembungaan sampai berbuah, itu tentu disertai dengan daun yang menguning. Karena tumbuhan akar serabut itu sangat punya keterbatasan untuk melakukan perkembangbiakan dari segi pembungaan dan pembuahan. Dengan waktu singkat akan mengalami daun-daun menguning, akhirnya berbunga dan berbuah seperti ini. Tumbuhan cepluan ini menguning. Nah, ini salah satu segi positif dari daun menguning. Kemudian sahabat semuanya, kita lanjut dengan pohon yang lainnya. Coba kita berikan tutorial yang berakar tunggang tentang daun yang sangat hijau. Jadi sahabat semuanya, seperti pohon jeruk ini. Pohon jeruk ini belum ada satupun daun yang menguning, jadi hijau, sangat hijau sekali. Nah, ini memang belum mencapai pada siklus puncak. Jadi jangan harapkan pohon seperti ini akan segera berbunga dan berbuah. Juga demikian, karena masih usia muda, pohon apokat ini nampak seperti hijau. Belum ada sekali daun-daun yang rontok karena menguning. Dan pertanda seperti pohon alpokat ini jangan harapkan dulu untuk berbunga, karena belum ada perubahan pada daun. Jadi perubahan pada daun menguning itu kita ambil sisi positifnya dulu, karena memang mencapai siklus puncak
siklus fase, yaitu keberhasilan mencapai pembungaan. Dan pohon jeruk ini sangat hijau, belum ada yang menguning, berarti memang itu belum mencapai siklus puncak. Baiklah kawan, kita simak ke pohon jambu air. Jadi sahabat semuanya, ini nampak seperti nyemburat, menguning, tapi semoga saja dalam beberapa waktu ini akan segera mengeluarkan bunga. Nah, ini nampak sudah banyak yang sudah menguning dan kita mendapati banyak yang rontok sudah. Ini banyak yang menguning kawan. Banyak yang menguning seperti ini. Nah, ini adalah pertanda bahwasannya pohon ini mengalami siklus yang normal. Terbukti dengan menguningnya daun, juga mengeluarkan bunga. Kita lihat kawan, bunga seperti ini. Ada beberapa sampling bunga. Kita coba untuk mengeksplor, karena ini adalah tanaman yang cukup standar untuk saya buat sampling, mengingat usia dan seringnya saya memberikan sampling, jadi selalu berurutan. Seperti ini kawan, juga sudah membawa bunga. Nah, ini pun disertai dengan daun-daun yang menguning. Kemudian karena daunnya menguning, yang saya katakan sebagai puncak siklus fase, kita pun juga akan memperlihatkan juga timbulnya bunga-bunga, calon bunga-bunga baru. Nah, ini tentu sebagai penghobi tanaman itu tahu akan hal ini. Nah, ini kawan, kita lihat pembungaan, kita bolak-balik seperti ini. Nah, pembungaan biar jelas, ini adalah pembungaan yang menyusul. Kalau terjadi pohon yang berakar tunggang seperti pohon jambu air kawan, ketika siklus daun itu menguning mau rontok, jika disertai dengan pembungaan, dan ketika pembungaan itu sangat kuat, kita sentuh tidak rontok, berarti siklus ini adalah siklus normal. Tetapi kalau pembungaan itu akibat dari sebuah pemaksaan dengan teknik tertentu, pemaksaan dengan obat-obat yang mengandung pembuahan dan terlalu overdosis, akhirnya biasanya yang saya mengerti itu akan mudah untuk rontok, selalu berbunga, bunga rontok, daun rontok lagi, bersemi lagi, rontok lagi, dan berbunga lagi. Itu pertanda dipicu oleh pupuk pembuahan yang mengandung pembuahan terlalu overdosis. Jadi untuk berakar, tanaman yang berakar tunggang seperti jambu air, kira-kira seperti itu. Karena ini adalah sebuah pengalaman, ini bukan teoritis, karena apapun juga ini sahabat sampling, karena usia ini sudah 8 tahun. Jadi sebagai standar untuk sampling, selama saya mengupload di YouTube, sekali lagi saya ulang, ini terus-menerus selalu mengalami siklus pembungaan, tidak pernah berhenti. Jadi 9 bulan, hampir 10 bulan saya upload pertama kali ya ini pohonnya, dan siklus pembungaan itu selalu terus-menerus. Pembungaan dan pembuahan terus-menerus setiap saya mengupload tanaman jambu air saya. Jadi ini saya jadikan sebagai standar ukuran saya, mengingat juga ini usianya sudah 8 tahun dan tidak akan pernah insya Allah lari kemana tanaman ini. Sebagai sampling, metode saya juga ini yang saya lakukan dengan metode perundukan shutdown 180 derajat menuju ke bawah. Tentu untuk lain hari jika ada kesempatan saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana shutdown perundukan itu bisa dilakukan, berapa kelebaran, berapa perundukannya, dan berapa tinggi batang utama. Itu tentu ada sistem-sistem yang tepat karena disesuaikan dengan ukuran pot, juga ukuran dari jenis tanaman itu sendiri. Jadi sahabat semuanya, sekali lagi saya ulang, daun menguning itu karena
tanaman tersebut kurang subur. Yang kedua, karena terserang penyakit tertentu. Nah, yang ketiga, daun menguning itu karena tanaman tersebut mencapai puncak siklus fase, yaitu fase akhir pembungaan atau pembuahan. Baik itu pada tanaman berakar tunggang, tanaman buah, ataupun tanaman berakar serabut. Yang berakar sebut dalam arti pembunganya itu ada batas usia yang sangat singkat seperti tanaman jagung, tanaman padi, dan lain-lain. Tentu mencapai puncak siklus fasenya harus daun yang menguning disertai pembungaan menuju pembuahan. Juga demikian, pohon yang berakar tunggang rata-rata demikian. Nah, kita semuanya itu tentu kan sudah tahu kalau daun menguning akan rontok, kemudian setelah daun menguning rontok kemudian timbul bunga-bunga pada tanaman jambu air yang berakar tunggang, itu sudah tahu. Tetapi kan yang kita keluhkan selama ini daunnya menguning itu karena penyakit, daunnya menguning itu karena pertumbuhan kurang subur, kan seperti itu. Jadi ini semuanya itu bukan sebuah pengetahuan yang istimewa, tetapi saya cuma memberikan tutorial bahwa daun menguning itu adalah karena penyakit, karena pertumbuhan kurang subur, juga karena puncak dari siklus pembungaan menuju pembuahan. Itu adalah daun menguning. Jadi semoga kita tidak selalu berpandangan yang negatif tentang daun menguning, karena daun menguning itu juga ada sisi-sisi positif. Nah, bagaimana dengan daun menguning yang kira-kira sudah kena penyakit atau kurang subur? Nah, saya merawat itu dengan beberapa teknik pemumpukan hijau daun, lumut air, teknik vegetatif. Harapan saya juga tanaman saya itu subur. Jangan sampai tanaman yang menurut teknik saya itu saya rawat itu terjadi pertumbuhan kurang subur atau kena penyakit. Jadi lebih baik kita menggunakan teknik awal itu yang lebih baik, pertumbuhan awal vegetatif yang lebih baik daripada tanaman kita terserang penyakit. Akibatnya terus daun menguning. Nah, itulah yang saya perlu tutorialkan di sini. Daun menguning kita ambil segi positifnya adalah siklus fase puncak menuju pembungaan atau pembuahan. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tutorial saya, semoga bermanfaat. Akhirul kata, jika ada kesilapan kata saya sebagai manusia, mari kita untuk belajar bersama dan saling untuk memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.